Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Ini kayak robot semua. Jadi kalau kita tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, kita ulangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, tepuk tangan. Untuk pelajaran kita mulai hari ini, coba untuk sikap duduknya diperbaiki ya. Ada yang kalau masih ada yang senderan, kita lakukan lebih baik ya. Jadi sikap duduknya yang santai tapi tidak tegang sekali ya. Jadi serius tapi tidak santai banget gitu ya. Oke, saya dimulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Saya cek dulu. Nah, Anita, hadir Bu. Udah ya. Aulia, hadir Bu. Aziza, hadir Bu. Saatnya istirahat pertama. Claudia, It's time to end first day. dia sakit. Della, hadir Bu. Dia, hadir Bu. Eka, hadir Bu. Elvina, hadir Bu. Enda, hadir Bu. Evi, hadir Bu. Vera, hadir Bu. Mana Vera? Ya. Fitriana, hadir Bu. Ika, Sakit. Ika juga sakit. Iya. Ini sudah beberapa hari ya. Iya. Intan, Irma, yang keras Irma. Lilin, Hadir Bu. Lisa, Hadir Bu. Monica, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Nafista, Hadir Bu. Iken, Hadir Bu. Puji, Hadir Bu. ya Putri Puji Rahayu. Matrunada, Hadir Bu. Ratih, Hadir Bu. Raya, Hadir Bu. Setia, Hadir Bu. Ria Ramadhani, Hadir Bu. Rilvia, Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. Septiana, Hadir Bu. Salimah, Hadir Bu. Siva, Hadir Bu. Vita, Hadir Bu. Vivi, Hadir Bu. Ulan. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ada dua teman kita yang sakit. Oke, ini yang Ika sudah beberapa hari tidak masuk. Ada yang rumahnya dekat, Saya bisa dikabarkan ya untuk keadaannya seperti apa. Jadi kita juga di kelas ini berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit agar bisa segera sembuh dan bergabung dengan kita untuk belajar. Oke, semangat ya. Hari ini dingin apa enggak? Dingin ya. Dingin. Coba kita sekarang kita berat badan dulu sebelum materi. Ya. Gitu ya. Coba berdiri semuanya. Ya, kita ikuti gerakan. Ini untuk pemanasan dulu ya. Kalau kurang lembab bisa bergeser. Ya, kita gerakan banyak.
kita pelajari 2 hari yang lalu ya tentang pembuatan blazer. Nah, sekarang kalian kemarin sudah persiapan untuk pembuatan blazernya. Kita sekarang mempelajari untuk perencanaan produksinya. Ya, apa? Perencanaan produksi. Nah, dan kita di sini akan membuat blazer ya. Kemarin sudah mempelajari apa saja untuk pertemuan minggu lalu? Apa? Warna sudah. Kemudian apa lagi? Membuat pola. Terus pola sudah. Nah, terus kemudian setelah itu kita kan sudah persiapan ya. Setelah itu kan kita akan merencanakan produksinya. Kalau produksi itu kata lainnya apa berarti? Apa? Produksi blazer. Kita tuh memproduksi itu. Produksi apa? Membuat. Atau kalau kita berarti apa? Menjahit. Benar kata siapa? Nah, kata Lili benar, menjahit atau jadi kita akan hari ini kita akan mempelajari perencanaannya apa saja yang harus kita rencanakan pada waktu sebelum menjahit atau memproduksi. Oke, selanjutnya tadi ya gerakan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar selama 45 menit kali 2 berapa? 90 menit ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar perencanaan produksi busana. Nah, nanti itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya peserta didik mampu menganalisis studi kasus perencanaan produksi blazer. Kemudian peserta didik mampu menyusun lembar kerja produksi atau job sheet dengan benar. Kemudian yang selanjutnya peserta didik mampu menguasai langkah-langkah kerja produksi busana secara sistematis. Kemudian yang kelima yaitu peserta didik mampu menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual produk. Nah, ini tujuan pembelajaran kita selama 2 jam pelajaran ini. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pertanyaan. Coba. Mau coba? Baca, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Coba dibaca. Menurut kalian, apa hal paling menarik dari sebuah produk yang dibuat dengan tangan dibandingkan dengan produk yang dibuat oleh mesin? Apa kelebihan dan kekurangannya? Apa kira-kira ini? Jadi menurut kalian produk yang dibuat dengan mesin itu dibandingkan dengan produk yang dibuat dengan tangan seperti apa? Kira-kira? Ya, menurut apa? Ya, siapa yang berani tunjuk tangan? Ayo baca, siapa? Mbak Putri mungkin. Kalau nilainya itu mungkin bisa lebih baik, Bu. Tapi kalau kekurangannya mungkin juga mesinnya bisa lebih cepat. Oke. Oke, itu apapun kita belum bicarakan ini di sana ya. Jadi apapun itu yang dibuat dengan mesin atau tangan mungkin itu salah satunya efisiensi waktunya. Kemudian apa lagi? Kerapian. Ya, oke. Nah, terus selanjutnya ini siapa yang mau baca ini? Ini kan kelihatan nggak ini kan? Kelihatan, Bu. Nah, baca kan? Jika kalian diberi waktu 15 menit untuk merencanakan sebuah acara ulang tahun, langkah apa saja yang paling penting yang akan kalian lakukan agar acara itu sukses? Nah, kita bayangkan 15 menit untuk mengatur acara ulang tahun. Kira-kira bagaimana? Apa hal penting yang kalian lakukan pertama kali? 2 hal aja coba sebutkan. Apa kan? Itu ulang tahun temanmu, coba apa? Mengundang teman. Ya keras suaranya. Mengundang teman. Mengundang teman. Satu lagi apa?
secara cepat gitu ya. Waktunya hanya 15 menit. Suruh ini party surprise ya. Nanti jajakan. Itu aja mengundang teman. Oke, apa menyiapkan kejutannya enggak? Nah, itu mungkin kita berpikiran itu tetap di konteks yang bukan di sana saja ya. Ini selanjutnya. Kemudian ini Lisa, Lisa, yang terasa dibaca. Apa yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata blazer? Nah, ini kita masuk ke materi kita blazer. Beberapa minggu ini kita kan sering mendengar kata blazer, mengucapkan blazer. Apa itu blazer? Jas wanita, kata Monica. Sana? Nafita? Yang keras? Apa yang keras? Nah, pakaian yang digunakan untuk acara formal. Satu lagi? Yang sebelah sini? Claudia? Claudia satu di panggung ya. Di sini siapa? Eka, Kak. Satu lagi blazer, kata blazer. Tadi ada jas apa baju kerja, kemudian tadi apa pakaian formal. Ya, satu lagi apa? Kak. Jas kerja. Nah, oke, kita ada baju kerja, jas kerja. Tadi satu lagi dari Nafita tadi apa? Acara formal. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Kemudian ini sebutkan satu bagian penting dari sebuah blazer yang paling sering kalian perhatikan. Sudah ada bayangan ya blazernya seperti apa? Apa yang sering kalian lihat pertama kali lihat blazer? Kerang, sapu, terus lengan. Oke, yang paling kalian ingat itu mungkin berbeda-beda ya di benak kalian. Ada yang nangkepnya kerahnya. Kenapa? Karena polanya ternyata susah. Lengan, ada juga yang nangkap kalau blazer itu di bayangan dia lengannya karena berbeda gitu ya. Sapu, ada lagi yang paling unik di blazer atau baju kerja apa lagi? Tadi sudah ada kerah, lengan, kemudian sapu, ini kancing atau lubang kancing. Nah, saya sudah jadi satu pemikiran ya blazer. Terakhir, menurut kalian apa yang membuat sebuah pakaian terlihat pas dan nyaman saat dipakai? Menurut kalian, nih kalian sudah kelas 12 ya, sudah pernah membuat busana. Kira-kira yang menurut kalian enak dipakai itu busana yang seperti apa? Yang tidak terlalu ketat menurut si Monica. Tidak membuat gerah menurut Anita. Apa lagi? Apa? Ayo satu lagi apa? Sebelahnya ini kan siapa? Sudah. Ukurannya yang pas, jadi enak di badan gitu ya, tidak berat. Mungkin ada warnanya juga. Kalian kan mungkin suka warnanya, saya melihat di sana itu kayaknya enak aja dipakai gitu ya. Nah itu ya oke. Jadi kalian di sini sudah mempunyai gambaran apa itu tentang blazer. Kemudian tadi yang pertama tadi untuk kita membuat produk itu secara menggunakan mesin dan juga menggunakan tangan ya. Tuh, nah kita simpan dulu kata-kata itu, kita lanjutkan untuk ini yang berikutnya. Nah, kita di sini tadi tujuan pembelajarannya sudah kita sampaikan di depan. Kita untuk pembelajaran hari ini akan mempelajari tentang perencanaan pembuatan blazer, ya, perencanaannya, perencanaan produksinya. Jadi belum memproduksi, tapi kita merencanakan terlebih dahulu ya. Nih, ada dua perbandingan, ada kanan dan kiri. Kanan berwarna biru, kemudiannya
sebelah kiri berwarna hitam. Ini kita akan mengaitkan pembelajaran kita hari ini untuk kira-kira apa? Untuk apa? Untuk di kehidupan yang sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau blazer itu kan kamu mungkin punya ya di rumah itu blazer. Nah, ini pembuatan lembar kerja, kita akan nanti akan membuat lembar kerja sama seperti kita membuat daftar belanjaan. Pernah nggak membuat daftar belanjaan? Pernah. Itu di HP apa di kertas apa di tangan? Ada di kertas, masih di HP, itu bisa ya sama. Kamu suruh belanja ibumu, suruh beli apa? Telur berapa kilo, berapa kilo, bawang berapa gitu kan? Ya. Yang belum pernah belanja siapa ini? Semuanya udah pernah belanja? Sudah. Nah, karena kita hidup sehari-hari pasti pernah belanja ya. Iya. Nah, dalam menjahit pun sama, lembar kerja berfungsi sebagai daftar belanjaan. Maksudnya daftar belanjaan itu apa saja yang kita butuhkan, ya itu yang akan kita beli. Agar jangan sampai apa? Terlewat. Nah, catat semua detail bahan agar tidak ada yang salah dalam produksi atau kurang. Nah, selanjutnya, kemudian pengambilan ukuran. Ini sama seperti kita menimbang tepung saat membuat kue. Nah, kalau kalian di Jogja di sana pernah tidak membuat kue? Ya, waktu lebaran pernah ya. Pasti ada timbangannya toh? Ada resepnya, ada timbangannya. Sama waktu kita menjahit, kita bayangkan waktu menjahit, jika ukuran tidak akurat, maka blazer tidak akan pas dipakai ukuran pengambilannya, gitu ya, bisa dipahami. Kemudian perencanaan pemotongan bahan sama seperti kita menata barang di dalam koper. Nah, ini menata barang di dalam koper. Pernah koper dia? Bawa koper? Bawa alat ganti baju? Ditata kan? Gak mungkin itu baju cuma grup gitu kan? Jadi ditata. Nah, ini sama dengan menjahit. Kita menata pola di atas kain agar tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Kemarin sudah meletakkan bahan ya, meletakkan pola di atas bahan. Itu ada yang Bapak rasakan apa? Tadi bahannya pas, pas banget. Yang sisa tidak terlalu banyak sisanya, gitu kan? Betul nggak? Kemudian yang terakhir, menghitung biaya sama seperti kita menabung atau merencanakan pengeluaran bulanan. Siapa yang tidak pernah mengatur uangnya? Pasti ibunya udah keluar semua. Diatur nggak? Iya. Jadi apa kamu mengaturnya? Jajan, pulsa, ya nggak? Ya kan bagi-bagi kan jajannya. Ini kamu dikasih uang ibumu untuk seminggu, pasti kan kamu atur. Tidak semuanya buat jajan untuk sehari, ya nggak? Iya. Ini sama dengan keterampilan pada waktu kita akan mengelola uang dengan baik. Maksudnya ini nanti kita akan membeli belanjaan berkaitan dengan blazer ya. Jadi blazernya kita taruh di depan itu seperti itu ya blazernya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita hari ini kita mau mengamati untuk video ya. Ini video kita bisa putarkan. Jadi setelah melakukan pengamatan ini kalian nanti melakukan kerja diskusi kelompok, oke? Ya. Jadi kita amati dulu untuk proses pembuatan apa ini blazer ya, baju kerja.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi mungkin bisa berhitung 1 sampai 4. Coba. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, kita 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, sudah berhitung semua ya. Sekarang kelompoknya kita bagi menjadi 4. Yang 1 dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke, yuk silakan berkelompok. Nanti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yuk. Ada kelompoknya. Ayo, kita berdiri. Mana coba 1, 2, 3, 4. Mana ditentukan sendiri. 1 mana? Posisinya bisa digeser ke sini. Jadi nanti biar ada di depan. 2, saya agak ke sebelah. Yang agak dimajukan apa?
3, 4 ya. 1 tadi mana? 1, 2, 3, 4. Itu sudah kalian ada lembar kerja, ya, lembar kerjanya. Kemudian ada beberapa informasi perlu saya sampaikan. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita nanti akan membuat lembar persiapan rencana kerjanya, ya, untuk pembuatan produksi blazernya. Kemudian di situ nanti kita akan membuat perhitungan biaya produksi. Kemudian ada beberapa yang perlu dikerjakan itu ya, untuk tugasnya di LKPD yang harus diisi. Ya, ada menyusun lembar kerja produksi, kemudian membuat langkah kerja, kemudian ambil beberapa ukuran tubuh yang diperlukan untuk blazer, kemudian untuk perancangan bahan, penghitungan biaya produksi, dan penentuan harga jual produk. Nih, kita lihat untuk lembar kerja produksi itu adalah job sheet atau lembar kerja yang kita akan buat pada waktu memproduksi sebuah busana. Dalam hal ini kita akan memproduksi blazer ya. Dilihat di LKPD-nya itu sudah ada formnya, tinggal dilengkapi gitu ya. Kemudian yang kalian analisis nanti untuk modelnya, ya. Jadi ini ada contohnya, kemudian ada modelnya, model blazernya. Ini seperti di sini ya. Perhatikan di depan ada model blazer 1, 2, 3, 4. Kita akan melakukan analisis satu kelompok, satu model. Oke? Ya, jelas? Kalian baca dan lihat untuk LKPD-nya. Salah satu bisa menulis itu ada beberapa yang perlu dikerjakan. Jadi kalian berkelompok usahakan untuk bekerja sama, saling melengkapi, ya, saling membantu untuk mengerjakannya, ya. Kalian baca semuanya untuk kelompok 1 dengan model 1, kelompok 2 model 2, kelompok 3 model 3, dan kelompok 4-nya model 4. Bisa dipahami? Bisa. Di situ silakan waktunya kita 20 menit untuk kerja kelompok. Kemudian nanti kita akan dapat presentasi semua kelompok. Oke? Ya, di situ ada yang sudah harus kalian kerjakan, dipelajari, dibaca, kemudian sumber buku yang bisa kalian gunakan ada buku, kemudian boleh menggunakan internet, ya, untuk melengkapinya. Ya, itu buku kemarin yang saya suruh bawa dibawa tak? Kemudian untuk pelaksanaan penilaiannya nanti kalian saya nilai untuk lakukan di kelompoknya masing-masing, gitu ya. Dan untuk hasilnya, hasil presentasi juga nanti menjadi poin juga. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bekerja kelompok? Ya, tidak ada. 20 menit mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan langsung bertanya, dikomunikasikan, ya. Dibaca dulu, dipahami, kemudian ya, 20 menit segera dikerjakan. Durora. Kita ada model
ya, waktunya 20 menit dibagi. Jadi itu semua pertanyaan wajib dijawab. Ya, dibagi untuk kelompoknya semuanya berpikir. Modelnya menurut itu ya tadi
Yang masih kesulitan? Udah jelas jelasnya? Lagunya ya, tapi ini kalau untuk menempel di atas cadangan, saya ada
sebenarnya bisa digambar bagian belakangnya juga ya.
Nanti yang tinggal berdasarkan anunya ya, tujuannya. Yang penting yang disampaikan itu kan komponen pola, kemudian urutan kerjanya itu yang beda-beda. Nah, kelompok 2 siap, yang lainnya menyimak dulu sambil dilihat model 2. Nanti silakan memberi masukan ya, 2 kelompok memberi masukan. Satu kelompok saja yang memberi masukan. Ini kelompok 2 yang memberi masukan kelompok 4. Kelompok 4 yang memberi masukan. Ya, siap-siap kelompok 4 mana? Ya, perhatikan untuk presentasinya dibandingkan dengan model model 2 ya. Ya, silakan. Ya, keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan memperwakilan dari kelompok 3. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Monika Arianti. Saya Anita Mesusarwani. Saya akan membacakan lembar kerja kelompok kami. Yang pertama, nama kliennya Anita B. Sesarwati dengan tanggal pesanan 15 Agustus 2025. Deadline-nya tanggal 7 September 2025. Jenis busananya yaitu busana kerja wanita. Dari deskripsi desain model 2 yaitu warna biru tua, bahannya biru atau polister, cerahnya level bertumpuk, sakunya liquid tertutup, kancing 3 buah, lapisan kain satin dan potongan fit body dengan garis princess. Untuk hitungan biaya produksi atau perancangan harga busana sesuai ada nomornya. Ukuran campuran daftar ukuran yang diperlukan: 1 lingkar kaca 80 cm, lingkar pinggang 46, ukuran jam muka 33, lebar muka 33, tinggi dada 19, panjang sisi 18, panjang punggung 40, lebar punggung 35, lebar bahu 12, besar kerong lengan 45, panjang lengan 52, lubang lengan 26, tinggi pinggul 18, lingkar pinggul 92, panjang blazer 62,5, lingkar leher 36. Estimasi kebutuhan bahan: 1 kain utama, 2 kain pelapis, 3 furing, 4 benang, 5 kancing, 6 interlining. Perkiraan waktu pengerjaan 23 hari. Langkah kerja produksi tertib kerja: pengambilan ukuran, 2 pembuatan pola kecil, 3 pembuatan pecah pola, 4 mewarnai merah biru pecah pola dan pola lengan, 5 pembuatan pola besar, 6 pembuatan pecah pola besar, 7 penambahan kampo, 8 pemotongan pola besar setelah dipecah dan kampo, 9 rancangan bahan pola kecil, 10 peletakan pola pada kain, 11 potong kain sesuai pola, 12 potong triker sesuai pola yang mau ditempel, 13 tandai kampo dengan resin dan karbon jahit. 3 daftar ukuran yang diperlukan: lingkar badan, lingkar pinggang, panjang muka, lebar muka, tinggi puncak, panjang sisi, panjang punggung, lebar bahu, besar kerong lengan, panjang lengan, lubang lengan, tinggi pinggul, lingkar pinggul, panjang blazer, lingkar leher. 4 identifikasi jumlah pecah pola atau komponen pola berdasarkan model. 1 bagian utama blazer, bagian depan kanan dengan garis princess.
2 bagian depan kiri dengan garis princess, 3 bagian samping depan kanan dan kiri, 4 bagian belakang tengah potong lurus, 5 bagian samping belakang kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kerah dan level. 1 upper collar kanan bagian atas kerah, 2 upper collar kiri, 3 upper collar kanan bagian bawah kerah, 4 upper collar kiri. 1 sapu lilin tutup kanan dan kiri, lapisan sapu kantong kanan dan kiri. Facing kampuh dalam untuk finishing, facing depan kanan dan kiri, facing belakang leher, furing depan kanan dan kiri, furing belakang, furing lengan kanan dan kiri. Penghitungan biaya produksi atau rancangan harga busana sesuai model. Yang pertama, kain utama 2,5 meter, satuan harganya 50.000, jumlahnya jadi 125.000. 2 kain furing, kain furing 37.000, kancing 6.000, benang 5.000, padding 8.000, interlining 10.000, biaya tenaga kerja yaitu 75.000, jadi di total dengan harga 266.500. Penentuan harga jual produk, biaya produksi ditambah presentasi laba dikali biaya produksi. Harga jual produk 266.500 ditambah 30% dikali 266.500 sama dengan 266.500 ditambah 79.950, totalnya 346.450, dibulatkan menjadi 350. Oke, coba apa coba dari yang disampaikan, silakan kasih masukan tanggapan. Yuk, apapun itu kelompok apa saja, jadi satu kelompok aja yang kasih tanggapan. Siapa? Semua. Menurut saya jika modal kalian akan menggunakan aksesoris itu sulit beradu makanan dan tidak cocok jika dipakai dengan produksi atau orang jika dikasih aksesoris. Ya, tanggapannya Pak, sudah dikasih aksesoris karena detail depan sudah rame ya. Bisa diterima. Bisa. Oke, berarti tidak ada yang dari sanggar ya. Sudah ada yang punya kan? Kelompok Pak dari sanggar untuk modelnya apanya? Tadi pengerjaan waktunya berapa? Satu bracer itu 23 hari. Bagaimana menurutmu? Kenapa bisa terlalu lama? Satu baju toh? Menurutmu berapa hari untuk kita sebagai pekerja profesional? 2 minggu masih terlalu lama itu. Ya, 1 minggu. Ya itu mungkin nanti bisa kita gali lagi ya untuk pengerjaan proyeknya, karena kita kan baru 1 pieces itu, belum mengerjakan belum banyak gitu kan. Jadi nanti kelompok lain yang mau menambahkan ya kelompok 2, terima kasih. Bisa beri aplaus untuk kelompok Dari kelompok kami sudah ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang memberi tanggapan kelompok 3. Kelompok 1 yang kedua. Panggil aja saya 2 orang. Yuk.
Ya, silakan dimulai kelompok. Tadi kelompok 3 ya. Mana kelompok 3? Nah, perhatikan nanti berikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Pradhantika. Saya Fitani Ramadhani. Nama klien Fitriana Ramadhani. Tanggal pesanan 15 Agustus 2025. Deadline 29 Agustus 2025. 2 hari. 14 hari. 12 hari. Ya. Jadi sana belajar wanita. Deskripsi desain warna navy, bahan polyester, kerah, aspolin, lancing, plat buton, lapisan privat, bisling kuring, ukuran simbol badan, terus panjang, bukan panjang, panjang muka, dada, panjang tubuh, lebar tubuh, lebar bahu, besar lengan, panjang lengan, lengan, tinggi panggul, tingkat panggul, panjang dada, tinggi leher. Estimasi kebutuhan bahan: kain utama 1,5 meter, kain kuning 1 meter, trikot 1,5 meter, mancing jas 1, packing jas 1, benang 1, mancing jas dengan 4. Perkiraan waktu pengerjaan 2 menit. Langkah kerja produksi: pengambilan ukuran, pembuatan pola kecil, pembuatan pecah pola, mewarnai merah biru pada pecah pola lengan, pembuatan pola blazer, pola besar, pembuatan pecah pola, penambahan kampo, pemotongan pola besar setelah pecah pola, dan tambahan jahitan. Pembuatan rancang bahan: peletakan pola pada kain, potong kain, dari rambut dengan menggunakan rambut kain. Daftar ukuran yang diperlukan: tingkat badan, tingkat pinggang, panjang muka, lebar muka, tinggi dada, panjang sisi, panjang punggung, lebar punggung, lebar bahu, besar lengan, panjang lengan, lubang lengan, tinggi panggul, tingkat panggul, panjang blazer, tingkat leher. Identifikasi pola pecah pola satu pola badan, belakang 3, kerah 2, lengan 2, saku 2, jumlah 13. Nah, lanjut. Pertanyaannya berapa tentang sama harga jual? Habis total harga 90.500. Penentuan harga jualnya 126,126 silakan. Oke, harga jual sudah harga berapa? Berarti
Oke, untuk kelompok penanggap kelompok 3. Kalau sebenarnya handphonenya bisa pakai atau Ya. Ya. Jadi disebutnya apa? Oh ya, untuk masukannya, berarti untuk masukan ya? Bisa dicatat, bisa diterima? bisa. Oke, ada lagi kelompok lain mungkin? Ya, ada. Oke, bisa diterima ya untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus. Oke, ini karena kita waktunya memang sudah seperti yang kita perwakilan untuk presentasinya cukup 2 kelompok. Untuk yang selanjutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, kemudian dari yang kita pelajari melalui diskusi ini tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan sesuatu yang baru apa? Apa sebutkan banyak? Apa sesuatu yang baru yang kalian dapatkan dari aktivitas diskusi kita membuat tadi apa? Perencanaan produksi. Apa yang kalian dapatkan? Bisa mengetahui biaya produksi. Sini. Bisa? Oh, bisa. Apa lagi? Pojok. Mengetahui berbagai model blazer. Bisa mengetahui berbagai model blazer. Oke. Ada lagi? Bisa menentukan harga jual. Nah, harga jual tadi. Harga jual, betul. Apa lagi? Yang paling penting tadi apa tujuan kita ini hari ini? Merencanakan proses produksi. Jadi kan kita memproduksi misalnya itu tidak serta-merta langsung mengerjakan, ada persiapannya, ada pola, ada bahannya kan? Ya, ini pengerjaannya satu blazer sampai 24 hari loh. 23 hari, yang ini 14 hari. Tadi ya saya 14 hari. Ada yang lebih pendek lagi? Berapa pekerjaan? 2 minggu semua ya. Ya sebenarnya kan tidak perlu waktu yang lama sekali gitu ya. Jadi dari perencanaan yang matang, persiapan yang baik, semua dicatat. Kemudian apa yang perlu dibeli, apa yang perlu dikerjakan, kita akan memperoleh perencanaan yang baik untuk memproduksi suatu busana. Nah, kira-kira ada yang masih bingung di sini membuat rencana produksi? Iya. Sudah lebih paham ya? Iya. Kemudian untuk selanjutnya ini siapa diisi? Formnya, siapkan HP-nya untuk memindai ya. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya persiapan pada proses produksi, yang kita pelajari selama 2 jam ini, coba kalian untuk kerjakan untuk soal tersebut ya. Ada beberapa soal, saya kira cukup waktunya untuk mengerjakan 2 menit.
Ini sambil ditulis pembelajaran kita hari ini ya. Tulis saja emoji gambar berarti ya. Jangan tulis oh ya, nanti kita ini sekarang kita saya bagikan untuk stikiran. Silahkan ditulis perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini melalui emoji ya. Sudah langsung tempel di depan, nanti untuk formnya saya berbagi. Gambarnya ada kucing, ada bintang, ada yang mungkin ada yang masih bingung kelihatan dia mau jungkir berarti kan ya. Oke, terima kasih untuk perasaan kalian hari ini. Ada yang nano-nano ya perasaannya ya, tapi banyak yang apa ini lope-lope berarti senang, semangat. Ada yang ternyata satu apa bintang dia kayak ada yang patah satu ini oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian sudah mendapatkan informasi tentang perencanaan pembuatan produksi di sana. Sudah lebih jelas dari awal tadi ya. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran di minggu depan, kita akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya yaitu pembuatan polanya. Ya, jadi dilanjutkan untuk pembuatan pola untuk mengarah ke produksinya. Jadi pembuatan pola belajarnya nanti kita lanjut ke produksinya. Itu ada yang mau ditanyakan, jangan lupa besok peralatan polanya dibawa. Oke, yang mau disampaikan? Tidak. Terima kasih untuk hari ini, kalian sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita akhiri, kita berdoa untuk ini karena jam terakhir kita nanti langsung pulang gitu ya. Jadi supaya selamat sampai rumah kita belajar dari sekolah.